Jadi sekarang kita berlanjut ya, menuju ke arah multivariate karena nanti kalau kita multivariable ya, random variable-nya banyak. Nanti Kalman filter tentu pengukurannya itu multivariable. Sebagaimana sistem kontrol biasanya multivariable. Jadi ini kalau ada dua random variable, masing-masing punya distribusi atau probability density function seperti ini. Maka ini bisa didefinisikan joint probability density function. Ya. PRXY ini adalah joint probability density function atau fungsi distribusi gabungan. Nah, kita tahu kalau kita mau ngambil mean value X ya pakai fungsi PRX saja. Kalau mean value Y ya pakai fungsi PRY, diintegralkan saja. Nah, kemudian untuk joint distribution joint probability density function ini didefinisikan covariance antar random variable X dan Y, EXY itu seperti ini. Jadi probab joint distribution functionnya dikalikan X dan Y diintegrasikan terhadap DX, DY di seluruh ruang ya. Dari minta hingga sampai plus hingga baik X-nya maupun Y-nya. Nah, kalau yang disebut autocovariance itu dia menyebutnya seperti ini ya. Ini jadinya variansi biasa ini. Ya, yang terakhir ini dilupakan dulu aja ya. Kita pelajari mean value dari X dan Y maupun covariance. Ya. Nah, ini contoh kasusnya ini ya. Joint probability density function. Ini gambar seperti ini sebenarnya menarik sekali nih ya. Ini sebenarnya joint probability density function untuk dua variabel. Nah, ini contoh untuk yang diskrit ya, supaya gampang. Nilai-nilai yang hitam ini di sini adalah contoh PR X, Y-nya. Ini kalau Anda jumlah semua, yang hitam ini pasti satu. Kalau Anda jumlah mendatar ini 0,6, jumlah vertikal ini ada jumlah masing-masing ya. Kalau mendatar ini 0,6 sama 0,4. Kalau dijumlahkan semua satu. Kalau kita ngelihat 0,6 dan 0,4 ini adalah probabilitas X-nya ya. Kalau ini probabilitas Y-nya 0,5, 0,3, 0,2. Nah, kemudian kita masuk konsep probability bersyarat ya.
Ini yang didefinisikan sebagai probability bersyarat. Probability X given Y, yaitu probability joint distribution function X dan Y dibagi probability dari Y. Sebaliknya seperti itu juga. Bisa given X ya. Nah, perhatikan bahwa kalau probability X given Y itu sama dengan probability X, ya, maka X dan Y ini disebut independen satu sama lain. Ini if and only if ya. Jadi syarat perlu dan cukup. Jadi nah sebaliknya pun seperti itu. Nah, di sini ada disclaimer ya bahwa ini nggak ada hubungan dengan kausalitas. Nah, sekarang kita lihat probability density function-nya. Dua pembaca akan independen, statistically independent, jika fungsi probability distribusi atau probability density function-nya memenuhi seperti ini, ya. Fungsi distribusi probability-nya X given Y itu persis sama dengan fungsi probability distribution dari X saja, dan juga demikian yang Y. Nah, kalau ada di beberapa titik di X dan Y ya, di mana probability X dan Y, maaf, di mana fungsi probability density function X dan Y itu tidak sama dengan probability density function X kali probability density function Y, maka ini tidak independen, tapi dia disebut dependent, tergantung satu sama lain. Nah, konsep independen itu mohon dibedakan dengan uncorrelated. X dan Y tidak berhubungan. Kalau X dan Y tidak berhubungan itu nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi X kali Y adalah nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Nah, ini kalau Anda teruskan jadi seperti ini ya. Ini tidak berkorelasi. Kalau persamaan ini tidak berlaku, maka dia disebut berkorelasi. Nah, kemudian kita berlanjut ya. Ini tolong nanti Anda review sendiri
Bayes rule ini bagian dari conditional probability. Nah, kita sekarang akan masuk konsep yang lebih sulit lagi yang disebut proses acak atau proses stokastik ini yang mungkin di S1 Anda semua belum pernah belajar ya. Nah, kita lanjut ya. Apa yang bedanya random variable dan random process? Seperti yang ditunjukkan oleh namanya ya. Kalau random variable itu adalah sebuah angka yang kita nggak tahu berapa angka itu. Kalau multivariable random variable ya sebuah vektor ya. Vektor yang elemen-elemennya terdiri dari angka-angka, misalnya bilangan real gitu, yang kita nggak tahu nilainya berapa. Ya. Nah, kalau random processes ini adalah bahasa mudahnya sinyal ya. Sinyal waktu lah ya. Sinyal waktu yang kita nggak tahu. Biasanya kalau misalnya sin 5T begitulah itu bukan random proses, itu deterministik proses, proses yang jelas, yang deterministik. Tapi random proses itu contohnya noise gitu. Noise putih. Wah, nggak tahu ya gitu. Berapa nilainya itu? Contoh lain random proses itu pola kehadiran panggilan Netflix ya terhadap servernya Netflix. Selama sehari itu ada berapa permintaan, berapa pelanggan yang masuk ke servernya Netflix. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap saat diukur itu. Ya. Besok itu kira-kira berapa ya? Gimana polanya? Nah, itu random proses karena ada waktu di sana. Jadi kalau dituliskan itu yang random itu bukan hanya angka tapi fungsi waktu seperti ini ya, xt1, xt2. X itu sinyal ya, skalar, bernilai tunggal. Tapi ada nilainya di setiap waktu ada ini T1, T2. Jadi kita dari satu sinyal itu bisa ngambil joint distribution function antara nilai sinyal itu pada waktu T1 dan T2. Nilai sinyal X yang random proses ini pada T1 itu sebuah random variable. Pada T2 itu random variable yang lain. Ya. Nah, sebuah proses acak atau random proses itu disebut non stasioner, tidak tetap terhadap waktu atau bahasa yang sering digunakan itu non stasioner. Kalau statistiknya itu tergantung T1 dan T2. Ya. Jadi ini joint distribution function sinyal tersebut pada waktu T1 dan pada waktu T2 itu tergantung T1 dan T2.
Nah, nanti kalau yang stasioner tidak tergantung T1 dan T2. Bedanya itu. Nanti kita lihat. Karena baik join distribution functionnya maupun expected value dari XT1 dikali XT2. Ini kalau Anda ingat EX T1 kali X T2 itu tidak lain adalah covariance ya. Tadi ya, kalau Anda masih ingat itu adalah covariance covariance ya. EX kali Y itu covariance. Nah, kalau proses random proses itu disebut stasioner kapan? Kalau stasioner itu dia tidak tergantung T1 dan T2. Joint distribution function dari sinyal tersebut atau random proses tersebut pada waktu T1 dan T2. Tapi hanya tergantung selisihnya aja, delta T-nya aja. Ya. Jadi ini dimasukkan T berapapun akan sama, hanya tergantung delta T-nya. Demikian juga nanti expected value-nya. Dia hanya tergantung delta T-nya. Itu yang disebut proses stasioner. Proses stasioner itu kalau anak apa ya, istilah gampangnya itu tetap terhadap waktu. Kalau non stasioner itu berubah terhadap waktu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi random proses yang disebut bersifat ergodik. Ergodik itu apa? Ensemble statistik itu bisa diperoleh dengan melihat time series-nya. Jadi kalau ergodik itu enak, kita nggak usah ngambil sampel yang namanya stokastik proses kan setiap sampelnya satu sinyal. Jadi misalnya kita ngambil sampel itu 50 sampel berarti 50 sinyal. Tapi kalau dia ergodik itu kita cukup mengambil satu sampel karena kita ambil datanya terhadap waktu itu akan sama dengan kalau diambil berbagai sampel. Jadi untuk mengambil statistiknya tinggal diambil time series-nya saja. Baik untuk joint distribution function maupun ekspektasi XT kali XT plus delta T ini. Nah, jadi kita harus ingat banget ada stasioner, ada ergodik. Nah, perhatikan baik-baik sekarang gambar ini ya. Ini yang disebut contohnya proses stasioner ergodik. Nanti di bawahnya ada contohnya stasioner yang tidak ergodik. Nanti di bawahnya lagi ada contoh ini yang disebut non stasioner. Ya, coba Anda amati 3 gambar itu. Nah, mungkin dengan visualisasi ini menjadi lebih mudah. Anda PDF-nya semua punya kan? Punya enggak ini? Halo Bandung.
Punya, Pak. Punya ya. Oke. Coba Anda amati ya.
Jadi udah kebayang ya. Ini kalau Anda lihat ya, kita mulai dulu dari yang non stasioner ya. Nah, non stasioner itu gampangnya kalau Anda lihat ini ya berubah terhadap waktu. Ya ini kan prosesnya acak dan berubah terhadap waktu. Nah, Anda lihat ini trial 1, trial 2 sampai trial N ya. Jadi sinyal acak itu eh, apa? Setiap satu tampilan seperti ini identik dengan kalau kita ngomong di random variable itu satu sampel ya, ngambil satu sampel dari populasi. Jadi sampelnya itu adalah sinyal itu. Nah, ini ada N pengambilan N sampel misalnya ini ya. Nah, ini non stasioner ini berubah terhadap waktu. Kalau stasioner itu dia konstan ya. Salah satu cirinya ya kalau Anda lihat, nah kalau ini bentuknya rata-ratanya kan bentuk sinus itu. Nah ini contoh yang stasioner di atasnya ini. Nah ini stasioner ini, tetap ya. Nah kalau ini stasioner dan ergodik. Jadi kalau Anda mengambil rata-rata terhadap trial 1 sampai trial ke 1000 ini namanya ensemble statistik. Ya. Itu akan sama dengan kalau Anda ngambil rata-rata satu trial ini ada rata-rata ya. Time series statistik. Nah, kalau sudah dimisalkan ergodik itu enak ya. Kalau proses stasioner, proses stokastik itu ergodik, dari satu sampel kita bisa menyimpulkan minnya, variansnya, kita gambar distribusi misalnya. Ya. Jadi tadi definisi ergodik itu dua ya. Ekspektasinya bisa, ekspektasi XT kali XT delta T ini ya. Ini yang biasanya disebut auto covariance ya. Covariance terhadap dirinya sendiri, sinyal yang sama ya. Nah, ini joint probability density function-nya itu bisa diambil dari time series-nya. Ya. Kalau joint probability density function antara sinyal itu dan sinyal itu sendiri ya pada delta T. Jadi ensemble statistik dan time series statistik stasioner tetap dan sama. Nah, kita biasanya akan fokus pada yang stasioner. Yang non stasioner itu sulit ya. Jadi kalau kita bicara untuk Kalman filter itu biasanya untuk yang stasioner. Dan untuk lebih mudah lagi untuk pengukurannya mengambil apa eh, statistiknya atau probability density function-nya kita asumsikan dia ergodik. Nah ini contoh lagi yang proses non stasioner ini bukan min-nya yang sinus tapi variansnya. Ya. Nah, nanti kita akan banyak berhubungan dengan yang stasioner seperti ini ya untuk Kalman filter ini.
Dan belum akan membahas yang non stasioner. Itu nanti bahasan yang lain. White noise gitu, draw-nya, draw pengukuran itu dianggap stasioner. Nah, ini contoh histogram dari proses random atau random processes ya. Nah, itu mengenal beberapa jenis proses awal. Nah, di dalam random proses itu ada fungsi covariance dan korelasi. Ini definisinya. Nah, ini perhatikan ya bahwa ini ekspektasi dari X dan X, tapi waktunya beda. X pada waktu T1 dan X pada waktu T2. Itu disebut correlation auto correlation. Korelasi terhadap sinyal itu sendiri, tapi pada waktu yang berbeda. Itu disebut auto correlation. Ya. Ekspektasi dari XT1 dan T2 yang kalau dikeluarkan untuk eksplisitnya ya joint probability density function X pada waktu T1 dan T2 kali X pada waktu T1 dan X pada waktu T2 diintegrasikan di seluruh dxt1 dxt2. Ini kadang-kadang diberi simbol, didefinisikan dengan simbol seperti ini. Mungkin kita bacanya psi atau apa ini ya. Coba nanti dicek ya di huruf Yunani. Nah ini nanti akan sering kita gunakan ya di Kalman filter ya. Tapi di Kalman filter yang akan sering kita gunakan matriksnya. Ini kan baru sinyal skalar. Nanti yang akan banyak kita gunakan sinyal random proses tapi yang vektor ya. Nah, sekarang kita meningkat ke autokovariansi. Mirip tapi ini dikurangi dengan minnya ya. XT1 dikurangi minnya. XT2 dikurangi minnya baru dikalikan diekspektasikan. Nah, jadi kalau T1-nya sama dengan T2, maka autokovariansi akan berubah jadi variansi. Ya. Kemudian yang disebut cross kovariansi antara dua proses X dan Y. Rumusnya mirip dengan kovariansi tapi ini antara dua proses pada waktu T1 dan T2. Ya. Nah, kalau T1 sama dengan T2 nanti ini akan berubah jadi sigma XY seperti biasanya. Di dalam peubah acak biasa ya. Kalau T-nya sama. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan fungsi covariance di proses yang stasioner. Proses yang stasioner itu statistik itu bebas terhadap waktu, tidak tergantung waktu. Ya. Jadi kalau kita lihat autocovariance misalnya, ya nanti
hanya tergantung selisih antara T1 dan T2 atau delta T. Kalau untuk non stasioner nggak bisa karena dia tergantung T1-nya. Kalau untuk stasioner bisa dituliskan seperti ini. Jadi covariance, fungsi autocovariance-nya itu menjadi fungsi delta T. Fungsi selisih waktu antara yang menjadi concern kita begitu. Demikian juga cross covariance. Nah, autocovariance itu fungsinya simetrik. Jadi kalau pengen tahu buktinya ya Anda ya, coba-coba di kotret sendiri nih. Kalau cross covariance itu tidak simetrik kecuali Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita lihat sifat dari covariance waktu kontinu, fungsi covariance waktu kontinu untuk proses yang ergodik. Ya, seperti tadi yang kita ketahui kalau ergodik itu statistik dari sampel bisa kita ambil dari time series-nya. Jadi kalau kita lihat covariance, autocovariance ya. Ini anggaplah kita baca Pi XX delta T itu nilai ekspektasi ini ya. Nah, karena dia ergodik ini bisa kita ambil integral ini kita tafsirkan langsung terhadap waktu ya. Terus kita bagi, kita limitkan T-nya menuju tak terhingga untuk seluruh waktu. Nah, jadi bisa dihitung kalau ergodik itu kita dapat satu sampel, kita bisa dapat fungsi autocovariance-nya ini, baik X maupun Y maupun cross covariance. Semua kita lihat ya, dia dihitung dari fungsi waktunya. Kalau tadi continue, ini untuk discrete sama, tapi integralnya diganti sigma. Konsepnya persis ya. Nah, ini ada beberapa sifat tambahan fungsi covariance untuk proses stasioner. Ya, autocovariance untuk fungsi untuk proses stasioner itu nilai maksimumnya ada di delta T-nya 0 ya. Jadi bentuknya pasti selain di sumbu 0 baik delta T positif maupun negatif akan lebih kecil. Ya, ini mau fungsinya X, Y sama saja. Sehingga ini berlaku seperti ini ya. Tinggal dikalikan saja. Nah, ini contoh-contoh autocovariance function. Nah, sekarang kita mau masuk ke noise ya. Mungkin kita masih perlu satu pertemuan lagi untuk basic probability statistik ini, supaya setelah itu kita bisa masuk ke Kalman filter. Demikian mungkin sebagai kuliah hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan?
tolong Anda coba review, baca lagi di Robert Stengel ya. Dan kalau belum paham, baca di Papulis. Seperti tadi yang saya sebutkan, ini sebetulnya butuh satu kuliah ya, tapi kita persingkat supaya nanti ketika kita bicara Kalman filter, Anda punya background yang minimum backgroundnya adalah istilah-istilahnya bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.